Ketika tembakan meriam berhenti di Eropa, Komando Sekutu memiliki lebih dari 60 divisi Amerika di tanah Jerman. Secara keseluruhan, kontingen di benua itu melebihi 3 juta prajurit. Ketika pertempuran berakhir, unit-unit yang sama itu menjadi kekuatan yang bertugas untuk memaksakan kendali atas negara yang kalah. Begitulah lahir pendudukan tipe militer yang tujuannya adalah untuk membangun dominasi mutlak melalui kehadiran langsung tentara di setiap sudut negara. Detasemen-detasemen dikerahkan di seluruh wilayah, bahkan di wilayah yang luas. Satu divisi infanteri sementara waktu menerima tugas untuk mengawasi area yang hampir 2 kali lipat ukuran negara bagian Delaware. Yang lain harus mengawasi lebih dari 2.000 mil persegi. Untuk memenuhi misi itu, batalion beroperasi secara terpisah dan kompi dianggap sebagai struktur yang ideal. Mereka dapat dengan mudah ditempatkan di gedung-gedung yang ada dan menjaga komunikasi konstan tanpa menempuh jarak yang jauh. Tidak jarang seluruh peleton bekerja secara terisolasi pada jarak yang jauh dari markas mereka. Bagaimana pendudukan militer itu akhirnya berubah menjadi hubungan terlarang antara pemenang dan yang kalah. Kedatangan pemenang, awal pendudukan Amerika. Semua dimulai dengan kehadiran yang luar biasa. Para prajurit mengambil alih pengawasan persimpangan, jembatan, dan stasiun perbatasan. Mereka melakukan pemeriksaan di persimpangan, mengirimkan patroli bergerak untuk menangkap mereka yang melanggar jam malam dan menjaga titik-titik tetap seperti kamp pengungsi, penjara, jaringan telepon, pabrik, bank, dan infrastruktur kereta api. Dalam bulan-bulan pertama, jumlah personel sangat tinggi sehingga mereka dapat melindungi hampir di mana saja, bahkan yang tidak memiliki nilai strategis yang jelas. Pasukan tempur lama dengan demikian beralih ke tugas penjagaan internal. Model pendudukan ini dengan jelas menyampaikan kepada penduduk Jerman bahwa mereka telah kalah perang dan negara mereka berada di bawah kekuasaan asing. Secara teori, strategi ini mampu mencegah setiap upaya pemberontakan awal, meskipun tidak ada tanda-tanda yang jelas dari perlawanan terorganisir yang terdeteksi. Namun, bentuk kontrol ini membutuhkan jumlah militer yang jauh, melebihi yang tersedia untuk periode yang lama. Selain itu, hal itu berdampak negatif pada kemampuan operasional dan disiplin. Unit-unit besar kehilangan kohesi, sementara dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil perilaku mulai memburuk. Paradoksnya, mereka yang seharusnya paling diuntungkan secara langsung, yaitu otoritas pemerintah militer, sampai pada kesimpulan bahwa akan lebih baik memiliki batalion polisi yang secara khusus dibuat untuk fungsi-fungsi tersebut. Ide itu sudah ditolak pada tahun-tahun sebelumnya. Para prajurit berpikir dalam istilah perlindungan militer, sehingga prioritas mereka seringkali berbeda dari yang akan mendukung administrasi yang lebih efisien. Seorang perwira yang bertanggung jawab atas ketertiban umum di sebuah kota Jerman menjelaskan bahwa ia harus menghabiskan sebagian besar harinya meyakinkan pasukan yang dikerahkan bahwa peran mereka tidak terbatas pada pengawasan target sabotase yang mungkin atau pemeriksaan izin. Juga diperlukan untuk menjaga karya seni bernilai jutaan, dokumen resmi yang disimpan dalam jumlah besar, dan banyak gerbong dengan bahan sensitif, semuanya di bawah tanggung jawab langsung pemerintah militer. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketegangan praktis. Salah satu kelemahan yang paling jelas dari pengerahan massal ini adalah sifatnya yang sementara. Mayoritas tentara berseragam memiliki tujuan akhir teater operasi Pasifik atau kembali ke rumah. Bagi banyak orang, fungsi mereka di Jerman telah berakhir dengan penyerahan diri. Beberapa akan tinggal selama beberapa minggu, yang lain beberapa bulan. Namun, semua ditakdirkan untuk diganti atau direlokasi dalam waktu singkat. Pada bulan Juli, setelah penarikan selesai ke zona yang dialokasikan, Komando Pusat menerbitkan rencana reposisi. Skema baru ini didasarkan pada proyeksi 8 divisi sebagai kekuatan pendudukan permanen. 3 akan ditugaskan ke distrik barat, 4 ke timur, 1 dengan fraksi terpisah di Berlin, dan 1 resimen tambahan di kota pelabuhan Bremen. Sistem pendudukan tipe tentara akan dipertahankan meskipun dengan modifikasi. 2 resimen khusus, 1 lapis baja dan 1 lintas udara akan dilatih yang dapat bereaksi dengan cepat dalam kasus krisis.
Sisanya akan terus menjalankan fungsi statis meskipun mereka akan ditempatkan dalam pengelompokan yang lebih besar di dekat pusat-pusat administrasi, menghindari penyebaran unit seperti yang dilakukan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi fragmentasi dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan memusatkan pasukan di dekat simpul-simpul kunci, kapasitas respons diperoleh, pemeliharaan disiplin difasilitasi, dan kesulitan logistik dibatasi. Dengan demikian, dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terdeteksi selama fase awal ketika penyebaran menghasilkan hilangnya kontrol, keausan operasional, dan frustrasi di antara para komandan. Perintah isolasi, kebijakan non-fraternisasi. Markas Besar Panglima Tertinggi telah mengeluarkan aturan yang jelas sejak Maret 1945 untuk semua personel yang dikerahkan dilarang keras untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan individu berkebangsaan Jerman. Instruksi tersebut, yang disusun beberapa minggu sebelum penghentian resmi permusuhan, menegaskan kembali perintah sebelumnya yang telah diterapkan di Afrika Utara dan selama kehadiran Amerika di wilayah Prancis. Tidak hanya hubungan persahabatan atau kedekatan yang dilarang, tetapi juga interaksi yang tampaknya tidak penting, seperti pertukaran verbal biasa. Para prajurit harus menahan diri sepenuhnya dari memulai percakapan, kecuali dalam kasus di mana itu mutlak diperlukan untuk alasan fungsional yang ketat, dan bahkan saat itu, bahasa harus diminimalisir. Bagi otoritas yang bertanggung jawab atas administrasi di bawah kendali militer, arahan ini tidak hanya menghambat kegiatan sehari-hari mereka, tetapi juga menciptakan skenario yang kontradiktif. Di tingkat lokal, mereka yang harus menerapkan tugas rekonstruksi, pengawasan atau koordinasi administratif dipaksa untuk menjaga kontak konstan dengan penduduk Jerman. Hal ini mengkontradiksikan mandat superior dengan tuntutan pekerjaan di lapangan. Di luar aspek operasional, hambatan yang dipaksakan antara pemenang dan yang kalah ini merusak wacana resmi yang berusaha menunjukkan Amerika sebagai agen pembebasan, bukan sebagai penguasa. Jarak yang diwajibkan berkontribusi untuk mempertahankan citra pendudukan absolut dan merongrong setiap upaya pendekatan institusional. Berbagai pejabat yang bertanggung jawab atas strategi komunikasi dalam Komando Sekutu segera memperingatkan bahwa langkah itu memiliki efek kontraproduktif, baik secara psikologis maupun strategis. Logika yang dipaksakan dari atas bertabrakan dengan realitas barak. Di kalangan personel berseragam, disposisi tersebut menimbulkan kebingungan, ketidaknyamanan, dan dalam banyak kasus penolakan. Kepatuhan ditegaskan melalui pengingat konstan, publikasi internal yang ditujukan kepada peleton, dan sanksi spesifik yang diterapkan sebagai contoh pencegahan. Namun, dalam praktiknya, perintah tersebut tidak hanya sering dilanggar, tetapi juga menjadi bahan ejekan. Bagi banyak orang, tidak mungkin untuk mempertahankan isolasi seperti itu dalam konteks di mana hidup berdampingan secara paksa membuat pertukaran tak terhindarkan, sekecil apapun itu. Aturan-aturan mulai mereda dengan cepat ketika, pada bulan Juni, personel diizinkan untuk pertama kalinya berbicara dengan anak-anak. Tak lama setelah itu, penggunaan bahasa diizinkan dengan orang dewasa jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di area tanggung jawab. Pembukaan parsial ini menandai awal dari fleksibilitas progresif. Selama minggu-minggu berikutnya, kekakuan awal menjadi masa lalu. Pada pertengahan Juli, peraturan tersebut telah kehilangan validitas operasional di sebagian besar detasmen. Komandan menengah mengamati bahwa seiring unit mendapatkan stabilitas, memulihkan disiplin, dan mengadopsi rutinitas yang kurang dipaksakan, perilaku bermasalah berkurang. Oleh karena itu, tidak lagi perlu menerapkan langkah-langkah ekstrim. Pengalaman menunjukkan bahwa insiden indisipliner yang serius jarang terjadi dan, dalam aspek-aspek tertentu, kontak terlarang telah menghasilkan hasil yang bermanfaat. Laporan yang disusun oleh instansi kesehatan Departemen Perang menunjukkan bahwa jauh dari risiko langsung, kedekatan antara tentara dan penduduk bahkan dapat memfasilitasi kontrol tertentu. Kebijakan awal tentang jarak yang ketat telah lahir dari visi yang benar-benar defensif, berpusat pada penghindaran penularan ideologis, gangguan emosional, atau konflik yang tidak diinginkan. Tetapi antisipasi ini tidak berhasil bertahan menghadapi dinamika nyata dari pendudukan yang meluas. Dalam berbagai laporan ditekankan bahwa kontak terbatas
Ketika dikelola dengan cerdas tidak menghasilkan efek negatif. Sebaliknya, hal itu mendukung identifikasi kebutuhan, memungkinkan antisipasi masalah keamanan dan berkontribusi untuk memanusiakan lingkungan. Hidup berdampingan yang dipaksakan oleh peta pendudukan membuat larangan mutlak tidak dapat dipraktikkan, baik karena alasan logistik maupun karena kondisi dasar manusia. Sejak hari-hari pertama setelah kapitulasi Jerman, kontradiksi antara wacana resmi dan kehidupan sehari-hari menjadi jelas. Para komandan di lapangan menunjukkan bahwa penduduk setempat, jauh dari menunjukkan permusuhan langsung, sering mendekati pasukan, baik karena kebutuhan, keingintahuan, atau keputusasaan. Realitas ini meninggalkan para prajurit dengan dilema, mematuhi secara harfiah aturan yang kurang layak, atau menerapkan kriteria sendiri tergantung pada situasinya. Banyak yang memilih untuk menafsirkan perintah dengan fleksibel, terutama ketika mereka melihat bahwa tidak ada pembalasan serius. Ambiguitas struktural ini melemahkan efektivitas pesan institusional dan mendorong iklim permisif yang meningkat. Rantai komando mencoba mengulangi validitas kebijakan melalui buletin, instruksi tertulis, dan sesi informasi. Namun, tindakan ini memiliki jangkauan terbatas. Tekanan untuk mematuhi berkurang secara progresif, dan persepsi umum di antara para prajurit adalah bahwa aturan itu telah menjadi usang. Sementara itu, di dalam kantor-kantor komando tinggi, perdebatan terjadi tentang kegunaan nyata untuk mempertahankan perintah yang tidak lagi dapat diterapkan secara seragam. Beberapa sektor menganjurkan untuk merumuskan kembali sepenuhnya pendekatan, mengadaptasinya dengan tujuan baru stabilitas dan kolaborasi institusional. Yang lain membela validitasnya sebagai simbol otoritas dan kontrol. Di daerah pedesaan dan desa-desa terpencil, di mana detasmen kecil dan kontak dengan penduduk konstan, fraternisasi praktis tidak disadari. Hambatan fisik tidak ada dan jarak antara pos militer dan rumah sipil sangat minim. Sebaliknya, di kota-kota besar, di mana tingkat pengawasan lebih besar, kepatuhan lebih ketat. Namun demikian, celah itu jelas. Patroli sering menemukan adegan yang mencerminkan normalisasi hubungan terlarang. Ini memperkuat gagasan bahwa kebijakan resmi kehilangan alasan keberadaannya. Laporan internal mulai mencerminkan transisi ini. Insiden yang berkaitan dengan ekses atau konflik yang berasal dari kontak antara pasukan dan warga sipil didokumentasikan lebih sedikit. Selain itu, ditekankan bahwa pertukaran informal berkontribusi dalam banyak kasus untuk mengurangi ketegangan. Oleh karena itu, beberapa perwira mulai mempertimbangkan bahwa pencabutan progresif norma dapat bermanfaat. Postur ini mendapatkan kekuatan, terutama di antara mereka yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Jarak antara perencanaan strategis dan implementasi nyata tidak pernah begitu jelas. Evolusi kebijakan non-fraternisasi menjadi, tanpa disengaja, cerminan ketegangan internal pendudukan. Di satu sisi, keinginan untuk mempertahankan otoritas yang tidak dapat dibantah. Di sisi lain, kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas populasi yang kalah tetapi masih ada. Langkah itu yang dikandung sebagai instrumen kontrol simbolis akhirnya kabur di hadapan praktik sehari-hari. Pendudukan tidak dapat dipertahankan di bawah parameter perang yang berkepanjangan. Pasukan membutuhkan jenis instruksi lain, lebih disesuaikan dengan lingkungan pasca perang daripada konflik yang sudah selesai. Secara paralel, kritik meningkat dari sektor sipil Amerika yang mempertanyakan isolasi mutlak sebagai sikap resmi. Mereka berpendapat bahwa jika tujuannya adalah untuk mendemokrasi dan mendidik ulang, kontak tidak dapat dihindari. Beberapa suara menunjukkan bahwa pendekatan dapat menjadi alat yang berguna untuk mendeteksi sikap bermusuhan, mengidentifikasi sisa-sisa ideologis, dan menghasilkan lingkungan yang kurang rentan terhadap radikalisasi. Pendapat ini, meskipun tidak mayoritas, mendapatkan ruang dalam perdebatan internal. Di tingkat internal, komandan menengah melaporkan bahwa kelelahan emosional lebih jelas pada unit di mana larangan diterapkan dengan lebih ketat. Isolasi paksa menghasilkan frustrasi, meningkatkan ketegangan internal dan mengurangi kohesi di antara anggotanya. Sebaliknya, di mana interaksi terjadi secara terkontrol, tingkat konflik menurun. Data ini berkontribusi untuk memperkuat argumen bahwa aturan itu harus dipikirkan kembali.
Pengalaman langsung menjadi dasar untuk peninjauan mendalam terhadap pendekatan asli. Konteks strategis juga memengaruhi. Dengan front Pasifik yang masih aktif dan kebutuhan untuk menjaga moral yang tinggi di antara para prajurit, pihak berwenang memahami bahwa memaksakan langkah-langkah yang terlalu ketat dapat memiliki konsekuensi negatif. Pendudukan bukan lagi misi sementara, itu diproyeksikan sebagai proses yang kompleks, berkepanjangan, dan dengan banyak aspek. Dalam kerangka itu, isolasi mutlak terbukti tidak hanya tidak praktis, tetapi juga kontraproduktif. Perintah yang pernah dimaksudkan untuk menarik garis yang tidak dapat dilewati antara dua dunia akhirnya, dalam praktiknya, larut karena bebannya sendiri. Para prajurit Amerika, meskipun masih tunduk pada instruksi formal, mulai bergerak dengan kebebasan yang lebih besar. Aturan-aturan mengendur tanpa perlu disposisi resmi baru. Perubahan itu sunyi, tetapi tegas. Prioritas berevolusi, dan dengannya, penerapan aturan. Berita terakhir, perang internal untuk kontrol Jerman. Ketika Komandan Tinggi bertemu pada Juni 1945, Clay menjelaskan kepada mereka bahwa otoritas di Washington menganggap bahwa administrasi Jerman bukan urusan tentara. Tujuannya adalah untuk menyerahkan kendali itu ke tangan sipil sesegera mungkin sesuai keadaan. Truman beberapa minggu sebelumnya telah menyatakan bahwa personel berseragam harus membatasi diri pada fungsi militer yang ketat dan bahwa kepemimpinan politik negara yang kalah harus segera beralih ke instansi lain. Gagasan itu dibagikan oleh Eisenhower yang bertemu dengan Presiden di Frankfurt menjelang akhir Juli. Keduanya menyimpulkan bahwa komando militer harus menyiapkan struktur yang cocok untuk penyerahan segera kepada otoritas sipil. Sejak awal, Dewan Kontrol Amerika telah dikandung sebagai badan transisi yang berorientasi untuk memfasilitasi penggantian administrasi. Pada bulan April, Clay telah mengusulkan untuk memasukkan warga sipil ke dalam tim pemerintah militer, dengan tujuan agar mereka dapat mengambil alih kepemimpinan segera setelah transfer terwujud. Sebulan kemudian, ia menegaskan kembali bahwa badan tersebut harus dengan cepat berubah menjadi entitas sipil dengan kapasitas untuk mengelola Jerman di bawah kriteria non-militer. Dalam pertemuan pada akhir Juni, ia berkomentar bahwa ia sudah memperkenalkan spesialis non-berseragam di bagian-bagian kunci komando dan bahwa, menurut pemahamannya, fungsinya justru itu, mengoordinasikan transisi menuju skema non-militer. Sementara perang di Pasifik masih aktif, jumlah personel berseragam sangat tinggi sehingga tidak dianggap perlu untuk mengurangi kehadiran militer di kantor-kantor pendudukan. Bahkan di Dewan Kontrol, personel sipil tumbuh secara sederhana dibandingkan dengan peningkatan personel militer. Pada bulan Mei ada 83 warga sipil dan pada bulan September 326, tetapi perwira dan prajurit di instansi yang sama itu meningkat dari 417 menjadi hampir 1.500 dan prajurit 500 lebih sedikit menjadi lebih dari 4.000. Dalam 2 bulan berikutnya, bagaimanapun situasinya berubah. Pasukan mulai dipindahkan keluar dari Jerman dan warga sipil meningkat hingga mencapai 429. Pada minggu pertama September, Clay meluncurkan rencana agar beberapa perwira menerima untuk melanjutkan fungsi mereka, tetapi di bawah status sipil. Pada tanggal 1 Oktober, ia memerintahkan peninjauan semua posisi pemerintah militer dengan tujuan untuk menugaskannya kepada personel non-bersenjata. Eisenhower sementara itu meminta para komandan untuk tidak ikut campur dalam proses itu. Perselisihan internal antara bagian G5 dari teater operasi dan Dewan Kontrol berakhir pada bulan yang sama, dengan Clay memaksakan kriterianya. Dia dan Adcock, jenderal yang bertanggung jawab atas G5, memutuskan untuk menyatukan tim mereka, menugaskan setiap divisi administrasi ke Frankfurt atau Berlin, tergantung di mana ia dapat beroperasi lebih baik. Adcock memang mengambil alih sebagai orang nomor 2-nya. Beberapa hari kemudian, Clay menyatakan niatnya untuk menggabungkan kedua struktur menjadi satu kantor umum yang bertanggung jawab atas pemerintahan pendudukan. Penggabungan itu berarti memutuskan rantai komando militer dari fungsi administrasi teritorial yang menimbulkan perlawanan di beberapa komando menengah. Bagian G5 dari divisi militer yang tidak memiliki fungsi yang berbeda adalah yang paling terpengaruh. Pada bulan September, Clay harus memutuskan antara 2 rencana,
Satu, segera menghilangkan unit G5 dan menempatkan semuanya di bawah Dewan Kontrol. Yang lain melibatkan nasib yang sama, tetapi secara bertahap. Clay memilih pendekatan yang kedua ini. Sejak tanggal 1 Oktober, Dewan Kontrol berganti nama menjadi Kantor Pemerintah Militer Amerika Serikat. G5 Theater berganti nama menjadi Kantor Pemerintah Militer untuk Zona Amerika. Kantor regional juga berubah. Kantor Angkatan Darat Ketiga diintegrasikan dengan Kantor Bavaria dan Kantor Angkatan Darat Ketujuh diubah menjadi Kantor Distrik Barat. Bagi pasukan di lapangan, reorganisasi itu berarti berakhirnya model di mana pasukan taktis juga melakukan administrasi lokal. Selanjutnya, perintah yang jelas dikeluarkan. Fungsi pemerintahan oleh tentara harus dihentikan sepenuhnya mulai tanggal 31 Desember. Sejak saat itu, aparat administrasi baru memulai transisi praktisnya menuju Berlin. Clay harus menyeimbangkan simbolisme menempatkan markas di ibu kota dengan efisiensi yang ditawarkan Frankfurt yang jauh lebih lengkap dan dengan jaringan fungsional yang sudah terkonsolidasi. Perpindahan dirancang secara bertahap, berusaha untuk tidak melumpuhkan pekerjaan sehari-hari atau melemahkan koordinasi antar komando. Pemindahan itu juga menandai dimulainya pemisahan yang lebih jelas antara tugas militer dan sipil di dalam zona Amerika. Sehari setelah secara resmi menyetujui struktur administrasi baru, Clay menulis kepada McCloy menjelaskan bahwa niat akhirnya adalah untuk sepenuhnya memisahkan aparat pemerintah dari kekuatan militer. Visinya adalah bahwa pemisahan itu harus dilakukan dengan segera. Eisenhower, sementara itu, memberitahu para komandan bahwa tentara harus siap untuk melepaskan diri dari fungsi-fungsi itu dengan pemberitahuan hanya 24 jam sebelumnya. Clay tidak mengharapkan ritme yang begitu cepat. Saat membaca draft pertama laporan yang akan diserahkan Price kepada Presiden, di mana diusulkan untuk menyerahkan kendali kepada seorang komisaris sipil yang ditunjuk oleh Washington, ia menjawab bahwa keputusan itu tidak bisa sepihak. 3 kekuatan pendudukan lainnya harus setuju, dan ia memperkirakan bahwa seluruh proses akan memakan waktu setidaknya sampai Juli tahun berikutnya. Secara pribadi, beberapa pemimpin tentara menyatakan keinginan mereka untuk keluar dari tugas itu sesegera mungkin. Smith, salah satu penasihat utama Eisenhower, mengakui di hadapan Price bahwa ia tidak yakin bahwa warga sipil dapat menangani situasi dengan lebih baik. Tetapi dari perspektif internal lebih baik untuk mundur secepat mungkin. Suasana semakin memusuhi dan melanjutkan fungsi itu dapat memengaruhi citra angkatan bersenjata. Pada akhir Oktober, di Washington, para sekretaris perang, angkatan laut, dan negara bertemu untuk membahas masalah tersebut. Patterson berpendapat bahwa Departemen Luar Negeri harus mengambil kendali. Burns, kepala urusan luar negeri, menganggap bahwa tentara memiliki organisasi yang lebih baik dan bahwa adalah kesalahan untuk mempercepat perubahan. Jika pada akhirnya portofolionya harus mengambil alih komando, ia menyarankan untuk menunda pengumuman itu setidaknya selama 8 bulan lagi. 3 hari kemudian, Eisenhower menulis kepada Truman mengingat komitmen bersama mereka pada bulan Juli dan menyarankan agar transisi penuh diwujudkan paling lambat pada Juni 1946. Presiden menerima tanggal itu dan mengomunikasikannya kepada pers, secara resmi menetapkan bahwa penyerahan pemerintah militer ke tangan sipil akan dilakukan sebelum tanggal 1 Juni tahun berikutnya. Musim dingin kekacauan ketika wanita membayar kekalahan. Seiring berjalannya tahun 1945, otoritas yang mengelola kontrol Jerman merasakan musim dingin yang membawa bencana. Dari indikasi pertama ladang yang tidak digarap, ranjau yang tidak aktif, dan kota-kota yang hancur, para pejabat sekutu khawatir akan skenario kekacauan. Pada bulan Juni, laporan sudah memperingatkan tentang krisis yang mungkin memerlukan represi bersenjata. Pada bulan Agustus, Eisenhower memperingatkan para pemimpin Jerman tentang apa yang akan datang. Pada bulan Oktober, Komando Tinggi menganggap kemungkinan gelombang kerusuhan, jadi mereka memerintahkan untuk memperingatkan para pemimpin lokal bahwa mereka akan bertanggung jawab atas setiap agresi terhadap pasukan pendudukan. Awalnya, populasi tampak terlalu terkejut untuk bereaksi. Dengan berlalunya musim panas dan memburuknya kondisi dasar, semangat kolektif tenggelam. Tanpa batu bara atau makanan yang cukup, dan dengan produsen yang enggan menjual dengan uang tanpa nilai, warga sipil mulai tenggelam dalam spiral penderitaan.
Meskipun panen tidak buruk, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan musim dingin. Transportasi batubara hampir tidak berfungsi dan pengiriman ke sektor Amerika berkurang drastis seiring berjalannya tahun. Sebagai tanggapan, pihak berwenang menyita setiap cadangan yang melebihi 250 kg dan menuntut agar anak-anak membawa kayu bakar ke sekolah untuk memanaskannya. Devaluasi mata uang ditambah dengan emisi uang kertas sekutu menyebabkan ketakutan akan hiperinflasi. Penduduk tidak dapat membeli hampir apapun, memilih untuk berinvestasi dalam perangko pos. Banyak pekerja hanya datang ke tempat kerja secukupnya untuk mempertahankan kartu jatah. Situasi memburuk ketika diumumkan bahwa lebih dari 2 juta orang Jerman yang diusir dari timur akan dimukimkan kembali antara Desember dan Juli. Pembagian itu termasuk ratusan ribu dari Cekoslowakia dan Hongaria ke daerah yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Berita tentang kesepakatan untuk bertukar pengungsi antara zona pendudukan tidak menenangkan siapapun. Tidak ada yang menyangka bahwa para pendatang baru akan kembali ke tempat asal mereka. Menampung dan memberi makan orang-orang ini adalah tanggung jawab eksklusif orang Jerman dan baik pihak berwenang maupun penduduk tidak siap. Seorang jenderal Angkatan Darat Ketiga bahkan menyatakan bahwa tidak akan ada ruang bahkan dengan menumpuk para pendatang baru satu di atas yang lain. Secara simultan, kemungkinan membebaskan ribuan tawanan perang dalam beberapa bulan berikutnya sedang dipertimbangkan. Rencana termasuk mengembalikan puluhan ribu dari Amerika Serikat dan mungkin memulangkan lebih dari 1,5 juta dari Prancis karena kondisi kritis di mana mereka berada. Eisenhower menghentikan transfer ke tanah Prancis setelah memastikan bahwa banyak yang berada di ambang kematian. Pada gilirannya mempertahankan tawanan lebih mahal daripada mempekerjakan pekerja sipil sehingga direncanakan untuk membuang beban itu ke Jerman. Pada bulan Oktober, Clay sudah tahu bahwa ia tidak akan dapat meningkatkan tingkat kalori menjadi 2.000 per hari. Itu hanya mencapai 1.250, tidak cukup untuk bertahan hidup tanpa pemanas. Pada bulan November, peningkatan menjadi 1.500 kalori per hari diumumkan, meskipun ada keraguan tentang kelayakannya. Jatah itu setara dalam istilah praktis dengan roti, kentang, sedikit gandum, 1 sendok teh lemak dan 1 lagi gula. Protein adalah kemewahan yang langka, seperti halnya sayuran. Untuk meredakan situasi, dapur umum didirikan di seluruh negeri. Di Bavaria, jutaan jatah bulanan disajikan, meskipun kupon harus diserahkan dan bahkan membayar makanan jika seseorang tidak dalam situasi darurat. Pada bulan Desember, pengiriman bantuan dari organisasi swasta Amerika akhirnya diizinkan dengan syarat distribusi yang adil. Terlepas dari segalanya, Natal tidak sesuram yang ditakutkan. 1 angsa berharga ribuan mark dan pasar gelap menawarkan kaleng tentara bekas yang didaur ulang seolah-olah itu adalah rebusan. Jalanan yang hancur menawarkan beberapa mainan, hanya beberapa pensil dan ornamen. Di Stuttgart, 1 pohon dengan lampu di markas surat kabar sangat kontras dengan kegelapan yang berlaku. Namun cuaca yang luar biasa hangat membantu. Banyak yang ingat bahwa tahun sebelumnya telah berakhir dengan hujan bom. Para prajurit Amerika mengorganisir perayaan untuk anak-anak. Di Wetzlar misalnya, mereka membagikan permen kepada ribuan anak sekolah. Di kota-kota lain mereka juga membagikan mainan dan permen. Beberapa pihak berwenang mencatat dengan sinis bahwa satu-satunya orang Jerman yang datang untuk mengucapkan selamat hari raya adalah mantan anggota partai Nazi yang berusaha untuk menyenangkan diri. Tepat setelah Natal, badai angin menyapu atap dan dinding yang diperbaiki dengan buruk, meninggalkan jalan-jalan penuh puing-puing. Meskipun demikian, cuaca baik bertahan hingga Januari yang mencegah tragedi yang lebih besar. Berkat jatah yang dipertahankan pada 1.550 kalori, semangat mulai membaik. Meskipun makanan habis, banyak yang percaya bahwa situasinya stabil. Para pengungsi dan Nazi yang diinternir menerima lebih banyak kalori daripada yang lain. Yang pertama mencapai 2.600 per hari, yang kedua 2.200. Sebaliknya, populasi umum hampir tidak mencapai 1.900, termasuk pasar gelap. Di Berlin, tingkat kematian bayi turun drastis, terutama dibandingkan dengan musim panas sebelumnya. Namun, semuanya tergantung pada impor yang habis. Pada bulan Maret, pasokan tersisa kurang dari 2 bulan. Sementara itu, tentara menghadapi jenis krisis lain.
Tak lama sebelum meninggalkan komando, Eisenhower secara terbuka menegur pasukannya karena perilaku mereka. Ia menyebutkan masalah dengan seragam, perilaku agresif, dan kurangnya rasa hormat baik terhadap warga sipil maupun di antara para prajurit. Meskipun ia bersikeras bahwa itu adalah minoritas, penyelidikan menunjukkan sebaliknya. Pada bulan Oktober, polisi Stuttgart mencatat lebih dari 1 lusin serangan dalam 1 minggu. Di lokasi lain, beberapa militer yang mabuk memukuli pejabat lokal, memecahkan jendela, mencoba menusuk warga sipil, dan mencuri barang-barang. Di Bavaria, seorang wanita muda meninggal dalam dugaan kecelakaan berburu. Di zona lain, agen polisi melaporkan telah ditembak oleh tentara lebih dari 1 kali. Hampir semua insiden terkait dengan alkohol dan wanita. Pelepasan penggunaan penisilin untuk mengobati penyakit kelamin secara tidak langsung mendorong prostitusi yang semakin memicu konflik. Pada bulan Desember, serangan terhadap polisi dan otoritas sangat sering sehingga komunike khusus dikeluarkan meminta penahanan kepada pasukan. Penyalahgunaan tidak terbatas pada pangkat rendah. Kasus seorang perwira yang memperkosa seorang wanita Austria dan kemudian menyerahkannya kepada polisi dengan tuduhan palsu didokumentasikan. Sebagian dari masalah terletak pada kombinasi antara veteran yang akan diberhentikan, yang ingin melepaskan diri sebelum pergi, dan rekrutan baru tanpa pengalaman atau pelatihan yang memadai. Selain itu, pesan dari komando tinggi yang memperkeras sikap terhadap orang Jerman dapat disalahartikan sebagai izin untuk bertindak tanpa batas, terutama di bawah pengaruh alkohol. Di sisi lain, para pengungsi terus menjadi contoh buruk. Mereka bertindak tanpa batasan dan para prajurit melihat impunitas yang konstan. Pada akhir tahun, sumber ketegangan lain muncul. Pengurangan drastis dalam transfer prajurit kembali ke Amerika Serikat. Setelah berbulan-bulan repatriasi massal, diumumkan bahwa ritme akan turun tajam pada bulan Januari. Ribuan prajurit dengan cukup prestasi untuk diberhentikan merasa dikhianati. Berita bahwa istri perang akan dikirim sebelum mereka memicu kemarahan. Di Paris dan Frankfurt ada protes besar-besaran. Meskipun tidak keras, mereka mencerminkan pembusukan internal korps militer. Protes ini membuahkan hasil. Pada pertengahan Januari, rencana baru disetujui agar semua prajurit dengan jumlah poin tertentu kembali sebelum April. Secara simultan, jumlah pasukan pendudukan dikurangi, tetapi pengganti yang datang tidak hanya kurang persiapan teknis, tetapi banyak yang bahkan belum menerima pelatihan dasar di luar penggunaan senapan atau aturan kebersihan. Pada bulan Maret, inspeksi mengungkapkan kegagalan serius dalam disiplin, organisasi, komando, dan kontrol. Banyak perwira muda dan bintara tidak memiliki keterampilan untuk mengelola unit mereka. Secara paralel, otoritas militer dan polisi menunjuk pasukan Amerika sendiri sebagai sumber utama kerusuhan. Pada bulan April, dengan lebih dari 100 insiden tercatat hanya dalam 4 hari, diperintahkan untuk melaporkan setiap kasus langsung ke komandan di kepala. Unit yang terlibat dan sanksi apa yang diterapkan harus ditunjukkan. Kekacauan itu meluas dan pendudukan berada di ambang keruntuhan operasional. Anak-anak kesunyian, kehamilan, penelantaran, dan rasa malu. Sejak akhir 1945, gambaran tunggal terkonsolidasi di kalangan prajurit Amerika. Saat berjalan di jalanan yang hancur, yang menonjol bukanlah pria Jerman atau sisa-sisa rezim yang jatuh, melainkan sosok wanita. Para wanita muncul sebagai figur publik dari negara yang kalah. Persepsi ini diperkuat oleh laporan, karikatur, dan survei yang menempatkan Fräulein sebagai pusat perhatian pasukan, sebagian besar mengabaikan pria Jerman. Representasi itu secara langsung memengaruhi bagaimana para prajurit menafsirkan kehadiran mereka di sana. Kontak dengan wanita menjadi sering dan terlihat. Itu adalah pertemuan yang tidak dilihat sebagai bagian dari kebijakan resmi, tetapi sebagai ekspresi pribadi yang luput dari tujuan pendudukan yang dinyatakan. Dalam skenario baru itu, banyak wanita Jerman mulai berhubungan dengan tentara dari berbagai sisi, baik di ruang formal maupun informal, mencari semacam kelegaan dari kehancuran sosial. Beberapa wanita seperti sekretaris atau penerjemah mengakses jatah tambahan dan gaji yang meningkatkan kondisi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memberi makan keluarga mereka dan bertahan hidup tanpa harus bergantung pada hubungan sentimental.
Namun, sebagian besar wanita muda tidak memiliki akses ke pekerjaan yang stabil dan melihat para prajurit sebagai sarana mata pencaharian. Banyak yang menjalin pertukaran, makanan, sabun, rokok dengan imbalan pakaian yang dicuci, bantuan rumah tangga, atau dalam banyak kasus hubungan. Garis yang memisahkan hubungan afektif dari prostitusi menjadi kabur. Bahkan mereka yang membela kemurnian ikatan mereka dengan seorang prajurit menuduh orang lain bertindak karena kepentingan. Bagi banyak orang, tubuh menjadi mata uang. Beberapa dikirim oleh keluarga mereka sendiri yang membutuhkan makanan atau batu bara. Sistem barter informal menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jam tangan seorang Jerman bisa ditukar dengan mentega, daging kalengan, atau rokok. Sirkuit tersembunyi itu bertahan berkat akses eksklusif yang dimiliki Amerika terhadap barang langka. Pihak berwenang tidak bisa berbuat banyak. Efeknya mulai terlihat di rumah sakit. Pada 1946, 16% dari kelahiran adalah di luar nikah dan 1/6 adalah anak-anak prajurit. Angka itu sekitar 94.000 selama seluruh pendudukan. Beberapa berbicara dengan ironi tentang hanya mengirim seragam daripada pasukan jika ada perang lagi. Para wanita tidak memiliki cara hukum untuk menuntut dukungan dari ayah. Aturan militer memperjelas bahwa tidak ada pengakuan paternitas yang diperlukan kecuali prajurit menerimanya secara sukarela. Pengadilan sipil Jerman juga bukan pilihan. Prajurit dilarang muncul di sana dan pengadilan militer tidak memproses proses sipil. Jadi, bahkan mereka yang ingin mengambil hak asuh anak-anak mereka menghadapi hambatan. Mereka tidak bisa mengadopsi mereka atau mengambil tanggung jawab formal. Logika yang sama berlaku untuk pernikahan. Meskipun larangan resmi fraternisasi berakhir pada 1945, pernikahan dengan wanita Jerman tidak diizinkan sampai Desember 1946. Bahkan kemudian, prosedur itu rumit, tes medis, penyelidikan karakter, wawancara dengan pendeta, izin khusus. Beberapa prajurit menunggu berbulan-bulan. Yang lain, seperti Russell Horton, memutuskan untuk menikah tanpa izin. Beberapa menulis kepada Presiden Truman atau Jenderal Teater Eropa meminta pengecualian. Banyak yang kembali ke Amerika Serikat tanpa bisa menikah dan kemudian mengajukan banding dari sana. Meskipun Kongres menyetujui undang-undang untuk memungkinkan masuknya istri dan tunangan asing, hambatan tetap ada. Wanita Jerman diwajibkan untuk mendapatkan izin keluar, peninjauan moral, dan pemeriksaan sosial. Banyak yang tidak berhasil menyelesaikan proses tepat waktu. Seiring waktu, jumlah pernikahan yang diizinkan meningkat. Pada bulan Juni 1950, lebih dari 14.000 istri Jerman telah memasuki Amerika Serikat bersama suami prajurit mereka. Ada lebih banyak lagi yang berasal dari Inggris, tetapi angka Jerman jauh melebihi negara-negara lain. Di dalam pasangan-pasangan ini, para wanita tidak hanya mewakili ikatan afektif, tetapi juga fungsi simbolis. Prajurit pendudukan, dengan menjalin ikatan dengan seorang wanita lokal, berubah dari agen hukuman menjadi figur pelindung. Rekonstruksi juga melewati tempat tidur, piring makanan, dan kamar bersama. Namun isu yang paling tidak terlihat adalah anak-anak Afrika Amerika yang lahir di Jerman. Angka-angkanya berkisar antara 2.000 hingga 3.000. Anak-anak ini menderita penolakan tertentu. Para ibu sering terpinggirkan, dipanggil dengan hinaan seperti kekasih negro atau dikeluarkan dari perdagangan lokal. Beberapa anak diancam, didiskriminasi, atau dikeluarkan dari sekolah. Namun, dalam survei 1949, diamati bahwa ibu Jerman lebih cenderung membesarkan anak-anak ras campuran mereka daripada wanita di Jepang atau Inggris. Tetapi itu tidak berarti penerimaan sosial. Banyak yang berharap bisa pergi ke Amerika Serikat, percaya bahwa di sana akan ada lebih sedikit rasisme. Otoritas militer secara sistematis memblokir permintaan pernikahan antara prajurit Afrika Amerika dan wanita Jerman. Izin lebih sering ditolak daripada dalam kasus prajurit kulit putih. Banyak pertunangan tidak pernah terwujud. Terlepas dari kesulitan, ratusan pasangan terbentuk. Beberapa bahkan pindah bersama, menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun tanpa validasi hukum. Sementara itu, citra wanita yang diduduki terkonsolidasi di pers, dalam film, dan dalam budaya populer.
Beberapa perwira melihat tren ini sebagai ancaman terhadap tatanan moral. Sosok wanita Jerman yang berubah menjadi simbol seksual menduduki pusat perdebatan. Dikhawatirkan bahwa mereka merayu prajurit yang naif. Di Amerika Serikat, laporan dan film diterbitkan memperingatkan tentang risiko hubungan tersebut. Persepsi bahwa para wanita menazifikasi geis menjadi umum. Diasumsikan bahwa para prajurit tidak mengerti apa yang diwakili oleh hubungan tersebut. Yang lain menyalahkan para perwira karena tidak menjelaskan alasan konflik dengan lebih baik. Pada akhir tahun 46 dan awal tahun 47, istri perwira dikirim ke Jerman untuk menghentikan hubungan dengan wanita Jerman. Aturan mulai mengendur perlahan. Birokrasi masih padat, tetapi semakin banyak prajurit berhasil menikah atau membawa istri mereka ke Amerika Serikat. 2 tahun setelah akhir perang, para prajurit melihat wanita Jerman kurang sebagai bagian dari musuh yang kalah dan lebih sebagai rekan dalam rekonstruksi. Fraternisasi, jauh dari menghilang, dilembagakan, bahkan dengan kebijakan publik seperti paket care dan surat bantuan yang menghubungkan prajurit dengan keluarga Jerman. Apa yang dimulai sebagai kontak seksual yang tersebar, akhirnya mengubah sepenuhnya hubungan antara penghuni dan yang diduduki. Wanita Jerman berubah dari simbol kekalahan menjadi figur awal yang baru. Cinta terlarang, pernikahan antara prajurit dan wanita Jerman. Pada akhir perang, kontak antara prajurit Amerika dan penduduk sipil Jerman tidak dapat lagi dihentikan. Apa yang dimulai sebagai pertukaran tatapan hati-hati berubah seiring berjalannya bulan menjadi ikatan yang lebih dekat dan rumit. Pada awal 1946, laporan pemerintah militer Amerika Serikat mengakui bahwa hubungan pribadi telah menyebar ke seluruh Jerman. Para komandan mengamati dengan kebingungan bagaimana orang-orang mereka sendiri yang sebelumnya membenci musuh yang kalah sekarang berbagi meja, jalan-jalan, dan kamar dengan wanita Jerman. Interaksi tidak lagi menjadi rahasia. Beberapa wanita masih dimotivasi oleh kebutuhan materi, yang lain oleh keinginan tulus untuk melepaskan diri dari kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh perang. Dalam kedua kasus, prajurit Amerika menjadi figur kekuasaan, pelindung, kekasih, atau bahkan penyelamat di tengah kekacauan. Dalam skenario baru itu, ikatan pribadi mulai mendapatkan makna yang lebih dalam, kasih sayang, rasa syukur atau pencarian stabilitas. Tentara mengamati fenomena ini dengan ambivalensi. Di satu sisi, pihak berwenang ingin mendorong pendidikan ulang rakyat Jerman, membangun kembali moral mereka, dan membentuk nilai-nilai mereka. Di sisi lain, prajurit yang sama yang harus mengajarkan disiplin dan demokrasi mulai jatuh cinta, menikah, atau membentuk rumah tangga dengan wanita yang hingga saat itu mewakili musuh. Pendudukan militer dengan demikian berubah menjadi proses sosial, di mana politik bercampur dengan yang intim. Kontak antara pemenang dan yang kalah menjadi sehari-hari, dan dengan itu muncul dilema yang tidak diantisipasi oleh struktur militer. Kehamilan, pertunangan, pernikahan yang tidak terencana, dan penerimaan yang lambat bahwa kehidupan sipil kembali, meskipun dalam bentuk baru dan tidak setara. Antara 1946 dan 1947, hubungan sentimental menjadi topik berulang dalam laporan internal. Para perwira berbicara tentang fraternisasi terkontrol, sebuah eufemisme untuk merujuk pada kenyataan yang tidak dapat lagi mereka sembunyikan. Di kota-kota yang hancur, prajurit dan wanita muda Jerman berbagi tarian, makanan, dan perayaan. Kedekatan fisik juga menjadi emosional. Banyak dari pria itu yang telah menghabiskan bulan-bulan perang tanpa ikatan afektif, menemukan dalam wanita-wanita itu rasa normalitas. Bagi mereka, ikatan itu menawarkan perlindungan, makanan, atau bahkan kemungkinan untuk meninggalkan negara itu. Hasilnya adalah persimpangan kepentingan yang, meskipun tidak setara, menciptakan ribuan kisah pribadi di tengah rekonstruksi. Komando Amerika berusaha mengintegrasikan fenomena ini ke dalam kebijakan pendidikan ulang demokratis mereka. Pihak berwenang melihat dalam hubungan antara prajurit mereka dan penduduk sipil sarana untuk melunakkan citra penghuni dan menumbuhkan kepercayaan. Tetapi batas antara sentimental dan institusional ternyata kabur. Kedekatan menyebabkan pernikahan, beberapa legal, yang lain de facto, yang menghadapi hambatan birokrasi.
Tentara tidak memiliki protokol yang jelas untuk ikatan antara pria mereka dan wanita dari negara yang baru saja dikalahkan. Dalam tahun-tahun pertama, hanya persentase kecil yang berhasil meresmikan persatuan mereka. Diperkirakan bahwa hanya 2% prajurit yang mempertahankan hubungan stabil dengan wanita Jerman yang berhasil menikah secara legal. Sisanya hidup di zona abu-abu, di mana cinta dan kenyamanan bercampur dengan ketidakpastian dan ketidaksetujuan. Keluarga Amerika setelah mengetahui ikatan-ikatan itu menunjukkan penolakan. Bagi banyak orang tua, seorang putra yang menikahi wanita Jerman adalah pengingat akan perang yang baru terjadi dan berdarah. Surat-surat muncul di surat kabar lokal yang mengecam aib itu, sementara otoritas sipil khawatir bahwa persatuan itu akan merusak citra negara. Di Jerman, sebaliknya, fenomena itu dilihat dengan campuran harapan dan kebencian. Beberapa wanita muda bermimpi tentang kehidupan baru di Amerika Serikat. Yang lain menderita cemoohan tetangga mereka yang menganggap mereka pengkhianat. Moral publik sedang dalam krisis, dan cinta antara seorang prajurit asing dan seorang wanita Jerman menjadi simbol dari transformasi itu. Dalam catatan pemerintah militer muncul ratusan permohonan pernikahan. Masing-masing harus melalui proses peninjauan yang panjang, di mana latar belakang, moralitas, dan motivasi dievaluasi. Tumpukan dokumen menumpuk di kantor-kantor pendudukan, sementara para prajurit menunggu izin yang seringkali tidak pernah datang. Banyak hubungan yang gagal karena jarak atau rotasi pasukan. Yang lain berlanjut secara rahasia dengan janji yang dibuat di kamar pinjaman atau surat yang melintasi Atlantik. Otoritas sipil Amerika Serikat akhirnya menciptakan prosedur khusus untuk memungkinkan istri Jerman tertentu beremigrasi, dengan syarat dievaluasi sebagai bermoral baik. Kategori itu ambigu dan diskriminatif menentukan nasib ribuan wanita. Proses persetujuan tidak sederhana. Para kandidat harus menyerahkan sertifikat kesehatan, dokumen tempat tinggal, dan bukti bahwa mereka tidak memiliki ikatan dengan partai Nazi. Dalam beberapa kasus mereka diinterogasi tentang pendidikan, agama, atau reputasi mereka. Dokumen-dokumen itu mencakup pengamatan dari para komandan yang menilai apakah persatuan itu menguntungkan atau merugikan tentara. Cinta menjadi bawahan birokrasi militer. Banyak prajurit kembali sendirian ke negara mereka, meninggalkan wanita yang, selain kemiskinan, menghadapi stigma mencintai musuh. Dalam surat yang ditujukan kepada pihak berwenang, beberapa meminta bantuan untuk bersatu kembali dengan suami mereka atau menuntut janji yang tidak terpenuhi. Sedikit yang menerima jawaban. Sementara itu, ikatan yang lebih langgeng mulai memiliki bobot simbolis. Di kota-kota seperti Berlin, Frankfurt, atau Munich, pernikahan campuran menjadi laboratorium sosial kecil. Pasangan-pasangan itu diamati dengan rasa ingin tahu. Seorang prajurit dengan seragam rapi berjalan bergandengan tangan dengan seorang wanita Jerman yang masih mengenakan pakaian tambal sulam. Dalam adegan-adegan itu, perbedaan budaya bercampur dengan ilusi masa depan bersama. Anak-anak yang lahir dari persatuan itu kadang-kadang disebut anak-anak pendudukan, mewakili generasi pertama pasca perang. Beberapa dibesarkan di Jerman, yang lain melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan ibu mereka. Semua membawa identitas yang ambigu yang mencerminkan kompleksitas momen sejarah. Sementara itu, komando tentara berusaha membenarkan proses ini di depan umum. Laporan 1946 dan 1947 berbicara tentang demokratisasi afektif, sebuah cara untuk melunakkan citra penghuni. Kebijakan pendidikan ulang meluas ke kehidupan pribadi, mengubah hubungan pribadi menjadi bidang aksi politik. Program rekreasi, olahraga, dan bantuan untuk pemuda Jerman berfungsi untuk mengontrol dan menyalurkan kontak antara kedua populasi. Di ruang-ruang itu, emosi bercampur dengan wacana pedagogis. Banyak prajurit bertindak sebagai mentor, instruktur, atau figur ayah, sementara yang lain menjalin hubungan romantis yang bijaksana. Apa yang telah dicoba dihindari oleh tentara, keintiman dengan musuh, akhirnya menjadi alat integrasi yang tidak disengaja. Statistik pemerintah militer menunjukkan peningkatan progresif dalam pernikahan dan permintaan hidup bersama. Pihak berwenang mulai melihat kenyataan dengan lebih banyak pragmatisme. Jika hidup bersama tidak dapat dihindari, setidaknya harus diatur.
Di klub remaja dan pusat budaya yang dikelola oleh tentara, interaksi sosial antara prajurit dan Jerman menjadi lebih terlihat. Tarian, pertemuan, dan pesta diorganisir dengan maksud untuk menyalurkan kontak itu dalam kerangka yang dapat diterima. Secara paralel, hubungan yang tulus juga muncul. Di tengah penjatahan, jam malam, dan kurangnya perumahan, beberapa berhasil membangun rumah tangga sementara. Gambar-gambar prajurit Amerika yang berjalan dengan wanita Jerman berhenti menyebabkan skandal dan mulai dilihat sebagai tanda normalisasi. Kasus pernikahan legal, meskipun minoritas, membuka jalan bagi fase baru pendudukan. Istri Jerman yang berhasil beremigrasi ke Amerika Serikat disajikan oleh pers sebagai contoh rekonsiliasi. Namun banyak yang menghadapi penolakan dan isolasi di komunitas baru mereka. Laporan konsuler menyebutkan bahwa banyak wanita menderita diskriminasi, kecurigaan, atau kesepian. Beberapa ditinggalkan tak lama setelah tiba, yang lain beradaptasi dengan susah payah, mempelajari bahasa dan membesarkan anak-anak di lingkungan yang hampir tidak memahami mereka. Kisah masing-masing wanita itu ditandai oleh persilangan antara perang dan cinta. Seiring kisah-kisah ini berlipat ganda dan menjadi lebih terlihat, ilusi juga mulai kabur. Kontras antara cinta dan penelantaran, janji dan kekecewaan menandai penutupan tahap itu. Pada 1947, pihak berwenang memperkirakan bahwa hanya 2 dari setiap 100 prajurit Amerika yang mempertahankan ikatan stabil dengan wanita Jerman berhasil meresmikan persatuan mereka. Sisanya hilang di antara lupa dan jarak. Kisah-kisah wanita itu tersebar dalam laporan, surat, atau dokumen yang diarsipkan. Beberapa terus menulis ke barak mencari jawaban. Yang lain pasrah membesarkan anak-anak sendirian dari perang yang tidak ingin diingat oleh siapapun. Seiring berlalunya tahun, kontak antara kedua masyarakat berubah bentuk. Prajurit tidak lagi hanya penghuni, banyak yang menjadi suami, ayah, atau warga negara yang tinggal. Garis antara pemenang dan yang kalah menjadi kabur. Dalam program pertukaran budaya dan pendidikan yang dipromosikan oleh administrasi Amerika, kerjasama menggantikan ketidakpercayaan. Namun, jejak pertemuan intim pertama itu tetap ada. Hubungan antara prajurit dan wanita Jerman adalah pada saat yang sama cerminan dari kesengsaraan pasca perang dan awal dari rekonsiliasi. Menjelang 1949, ketika pasukan mulai mundur dan administrasi militer memberi jalan kepada pemerintah Jerman yang baru, banyak dari pasangan itu telah menghilang. Namun, yang tersisa adalah anak-anak, foto-foto, dan kenangan yang tersebar. Laporan akhir pendudukan menunjukkan bahwa hidup berdampingan antara Amerika dan Jerman telah menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam rekonstruksi sosial negara itu. Di balik angka dan statistik ada kehidupan mereka yang melintasi batas-batas kebencian untuk membentuk meskipun sebentar keluarga yang tidak mungkin. Baris terakhir dari dokumen-dokumen itu mengakui apa yang telah ditolak selama bertahun-tahun, bahwa kontak antara prajurit dan wanita Jerman telah sama menentukan dengan tindakan ekonomi atau politik apapun, tidak hanya karena pernikahan, tetapi karena mengungkapkan transformasi yang lebih dalam. Di tengah penjatahan dan kehancuran, cinta dalam segala bentuknya telah bertahan. Meskipun hanya sejumlah kecil persatuan yang berhasil diformalkan, keberadaan mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa, bahkan setelah perang total, mungkin untuk kembali menatap musuh tanpa kebencian. Jerman baru, pendidikan ulang moral dan kontrol budaya. Setelah kekalahan Jerman, salah satu prinsip yang ditetapkan oleh arahan JCS 1067 adalah persiapan bertahap untuk membangun kembali kehidupan politik Jerman di bawah sistem demokratis. Namun, instruksi yang sama itu memerintahkan untuk tidak mengizinkan segala jenis aktivitas politik tanpa izin tertulis dari komando militer, menekankan bahwa administrasi Amerika tidak boleh berpihak pada aliran atau kelompok politik manapun. Manual FM 27-5 yang diterbitkan 2 tahun sebelumnya menggarisbawahi bahwa baik pemimpin politik lokal maupun partai terorganisir tidak boleh memengaruhi kebijakan pemerintah militer. Oleh karena itu, pendekatan Schaef sejak awal adalah untuk tidak mendorong kembalinya politik, melainkan untuk mencegah kemunculannya kembali. Setelah penyerahan diri, larangan ini berfungsi hampir sepenuhnya.
Selama 12 tahun, rezim Nazi telah menghilangkan struktur politik apapun selain miliknya sendiri. Komunis dan sosial demokrat telah dipenjara atau dipaksa ke pengasingan, sementara kelompok lain dinetralkan atau diserap melalui tekanan atau kekerasan. Populasi Jerman yang tidak terlalu menyukai politik partisan mengingat nasib formasi Marxis dan Borjuis di bawah Hitler, serta situasi saat ini dari Nazi di bawah pendudukan. Ketika SHFG II memeriksa panorama politik Jerman pada Juli 1945, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada aktivitas politik nyata, melainkan hanya percakapan yang tersebar di antara beberapa penyintas partai-partai lama. Di lapangan, bagaimanapun, otoritas militer mulai memperhatikan bahwa bidang politik melampaui partai. Perwakilan Jerman yang ditunjuk biasanya mencerminkan posisi sosial, agama, atau ekonomi, seringkali dengan latar belakang politik, meskipun mereka tidak memiliki afiliasi formal. Menurut survei G5, tanpa adanya program politik yang jelas, kepentingan khusus seperti kepentingan gereja atau individu berpengaruh tertentu yang menentukan arah. Risikonya adalah bahwa otoritas pendudukan akhirnya bertanggung jawab atas konsekuensi yang berasal dari keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang secara teori apolitis. Pada bulan Juni, Jenderal Clay menghadapi situasi rumit dengan penunjukan Menteri Presiden Bavaria pertama, Fritz Schäfer, yang membawanya untuk merekomendasikan kepada McCloy pelonggaran veto terhadap aktivitas politik. Dengan dukungan perjanjian Potsdam, diputuskan untuk mengizinkan dan mendorong pembentukan partai-partai demokratis. Sehari setelah mengumumkan kepada orang Jerman bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal, Eisenhower memerintahkan distrik militer untuk mulai memberikan izin di tingkat lokal. Tetapi tanggapannya minimal. Di sebagian besar wilayah, hanya beberapa mantan komunis dan sosial demokrat yang mengajukan pertanyaan samar tentang prosedur yang bahkan belum ditentukan. Di Munich, sebuah kelompok mencoba untuk mempromosikan formasi budaya yang bersifat politik, tetapi sebagian besar penduduk lebih khawatir tentang kelaparan, perumahan, dan masalah sehari-hari. Banyak yang melihat tawaran itu sebagai tanda persetujuan dari pihak Amerika, tetapi tidak tertarik untuk terlibat kembali dalam politik yang mereka salahkan atas tragedi nasional. Di Kurhessen misalnya, pihak berwenang mendeteksi bahwa mayoritas petani berada di kelompok yang tidak tertarik itu, sementara hanya pekerja perkotaan yang tampaknya memiliki harapan terhadap serikat pekerja dan partai. Apatis yang meluas ini menyelamatkan otoritas militer dari rasa malu karena belum memiliki sistem untuk memberikan lisensi. Karena baik Westfed maupun distrik militer belum menyusun prosedur konkret, program tersebut harus dibekukan selama 2 bulan. Meskipun demikian, panorama politik dasar mulai terbentuk. Di zona Soviet, modelnya sudah berjalan. Sejak Juni diizinkan pembentukan partai-partai antifasis, dan dalam beberapa minggu terdaftar komunis, Sosial Demokrat, Persatuan Demokrat Kristen, dan Partai Liberal. Meskipun semua memiliki akar sebelum 1933, hanya komunis yang sepenuhnya teridentifikasi dengan zona Soviet. Yang lain baru mulai menata diri. Di zona Amerika, yang pertama kali muncul adalah komunis dan Sosial Demokrat. Diuntungkan karena tidak terkait dengan masa lalu Nazi. Sosial Demokrat dapat menonjolkan bahwa mereka adalah satu-satunya yang memberikan suara menentang kekuasaan diktator untuk Hitler pada 1933. Meskipun komunis tidak menunjukkan rasa hormat terhadap demokrasi selama Republik Weimar, mereka dianiaya secara brutal oleh Nazi dan karena didukung oleh kekuatan pemenang, secara otomatis memperoleh cap demokratis. Kedua partai ini bagaimanapun menghadapi tantangan serius. Gereja Katolik memusuhi mereka dan mereka tidak memiliki mayoritas pekerja. Di antara partai-partai kelas menengah sebelum Nazisme yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan adalah Zentrum dan versi Bavarianya. Ikatan sejarah mereka dengan Gereja Katolik memungkinkan mereka untuk menjauhkan diri dari Nazisme, meskipun tidak semua anggotanya berhasil melakukannya. Otoritas militer, meskipun memiliki keraguan tertentu, menunjuk beberapa calon pemimpin mereka, seperti Adenauer di Cologne atau Schäfer di Bavaria. Meskipun demikian, partai-partai ini enggan untuk menghidupkan kembali profil pengakuan mereka. Para pemimpin mereka ingin memperluas basis pemilih dan takut
tidak dapat bersaing dengan komunis atau sosial demokrat. Karena itu mereka lebih suka larangan politik diperpanjang. Tetapi ketika ini mulai terorganisir, mereka didorong untuk mempromosikan Partai Kristen dengan karakter yang lebih luas. Konsep Partai Kristen Interkonfesional yang menentang Marxisme ateis diformalkan pada Maret 1945 di Cologne. Di zona Soviet itu dibaptis sebagai Persatuan Demokrat Kristen, CDU, pada 25 Juni. Di zona Amerika, nama Partai Rakyat Kristen Sosial pertama kali digunakan, tetapi pada bulan September CDU diadopsi di Barat dan CSU di Bavaria. Partai-partai baru ini berusaha mengumpulkan semua sektor yang menentang komunisme dan sosialisme. Sayap kanan menarik bagi pengusaha, pemilik besar dan borjuis. Sayap kiri mencari dukungan dari pedagang kecil, petani, dan pegawai negeri. Bahkan, di daerah pekerja, mereka menerima proposal nasionalisasi. CSU, selain itu, mempresentasikan dirinya sebagai pembela identitas Bavaria dan nilai-nilai Katolik. Kedua kelompok menunjukkan kesediaan mereka untuk menerima mantan Nazi yang bertobat dan mengusulkan agar denazifikasi harus dibatasi pada elit Nazi, tidak termasuk yang disebut Nazi karena kewajiban. Partai Liberal yang dihidupkan kembali di zona Soviet dengan nama Partai Liberal Demokrat mewakili versi modern dari Partai Demokrat Jerman yang lama. Di zona Amerika muncul varian seperti Partai Rakyat Demokrat. Kelompok ini membela properti pribadi, pasar bebas, dan sekularisme yang mendekatkan mereka pada model Amerika. Namun basis sosial mereka terbatas dan posisi menengah mereka dikalahkan oleh program CDU-CSU yang luas dan sosial demokrat. Kehadiran mereka yang paling solid adalah di Württemberg-Baden, di mana salah satu pendirinya, Reinhold Maier, ditunjuk oleh otoritas pendudukan sebagai menteri presiden. Analis Amerika menyatakan kekhawatiran tentang kurangnya tokoh yang cakap di semua partai. Banyak pemimpin telah meninggal, diasingkan, atau menua. Mereka yang selamat dari nazisme, sebagian besar, bukanlah tokoh terkemuka, melainkan individu yang tidak relevan, yang tidak pernah menimbulkan kecurigaan. Munculnya Joseph Müller, pendiri CSU, mengejutkan Amerika. Seorang pengacara yang dihormati dan anggota keluarga bangsawan Munich, ia memiliki ikatan dengan gereja Katolik dan masa lalu di dinas intelijen militer, meskipun ia menghabiskan bulan-bulan terakhir perang di kamp konsentrasi. Kontaknya dengan Amerika baik, tetapi juga dicurigai bahwa ia memiliki koneksi dengan Soviet. Sambil membela inklusi Nazi minor, ia mengklaim telah menjadi perantara dengan Vatikan selama perlawanan. Di hadapan saingan utamanya Schaeffer, beberapa mulai melihatnya sebagai pilihan yang valid dalam permainan demokratis. Jenderal Clay memutuskan untuk mempercepat proses. Ia menganggap bahwa cara terbaik untuk belajar demokrasi adalah dengan menerapkannya, dan pengurangan pasukan setelah akhir perang di Pasifik memberinya alasan praktis. Pada bulan September, ia mengusulkan untuk mengadakan pemilihan lokal pada Januari 1946 di kota-kota yang lebih kecil dari 20.000 penduduk dan memperluasnya ke wilayah yang lebih besar di bulan-bulan berikutnya. Keputusan itu begitu mendadak sehingga diumumkan sebelum peraturan untuk melisensikan partai siap. Instruksi ini tidak sampai ke kantor-kantor lokal sampai Oktober. Langkah itu diterima dengan buruk oleh hampir semua orang. Baik Amerika maupun Jerman berpikir bahwa pemilihan terlalu dini, tidak ada program pendidikan ulang, dan mengadakan pemilihan umum hanya 8 bulan setelah akhir perang tampaknya merupakan kecerobohan. Selain itu, pada bulan Oktober, hanya 6 distrik Bavaria yang menyetujui partai lokal. Di beberapa tempat, tidak ada yang muncul untuk membentuk partai. Aturan menuntut agar setiap permohonan memiliki 25 sponsor dengan formulir individu yang mengekspos mereka pada peninjauan intelijen. Bahkan partai-partai yang sudah dilegalkan sendiri lebih suka menunda pemungutan suara karena takut gagal atau kehilangan jabatan mereka karena banyak anggotanya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah militer. Meskipun ada perlawanan yang meluas, Clay memerintahkan pada bulan November bahwa tanggal pasti ditetapkan untuk pemilihan komunal dan pendaftaran partai diizinkan di tingkat regional. Dengan itu, jalan dibuka untuk tahap politik baru, meskipun sebagian besar penduduk dan otoritas sendiri masih belum siap.
Setelah pengumuman pemilihan, administrasi lokal mulai menerima perintah yang tepat. Setiap otoritas harus menyiapkan daftar, formulir, sensus, dan struktur minimum yang memungkinkan pelaksanaan pemilihan umum. Di daerah pedesaan, di mana arsip telah dihancurkan atau ditinggalkan, prosesnya menjadi kacau. Banyak pejabat tidak tahu cara memverifikasi identitas atau membuat daftar pemilih yang andal. Beberapa menggunakan kesaksian tetangga atau catatan gereja, sementara yang lain mengimprovisasi sensus darurat. Prioritasnya adalah untuk memenuhi tanggal yang dipaksakan, meskipun kondisi minimum tidak terjamin. Secara paralel, kantor-kantor intelijen meningkatkan pengawasan terhadap partai-partai baru, diperintahkan untuk memverifikasi latar belakang semua penandatangan, mengidentifikasi ikatan dengan rezim sebelumnya, dan menyusun profil setiap kandidat. Tim kontraintelijen melacak koneksi yang meragukan, tetapi juga membanjiri sistem dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Di banyak desa, beberapa sukarelawan yang tertarik untuk membentuk partai menjadi sasaran pengawasan yang begitu intens, sehingga mereka akhirnya mengundurkan diri karena takut akan pembalasan. Hasilnya adalah bahwa di beberapa distrik pemilihan berlangsung tanpa persaingan nyata atau dengan satu kandidat. Di Bavaria, di mana prosesnya lebih maju, konflik mulai muncul di antara kelompok-kelompok. CSU berusaha untuk mengkonsolidasikan dirinya sebagai partai dominan di daerah pedesaan, sementara di inti industri, Sosial Demokrat mendapatkan kembali pijakan. Komunis, meskipun organisasinya menderita penolakan terbuka dari sektor agama. Di kota-kota seperti Nuremberg, dilaporkan terjadi ketegangan antara pekerja simpatisan KPD dan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah militer, yang mencoba menghentikan kemajuan mereka. Hidup berdampingan secara paksa antara aktor yang begitu beragam menciptakan lingkungan politik yang rapuh, ditandai dengan ketidakpercayaan. Di Württemberg, kaum liberal mencapai stabilitas tertentu berkat dukungan tokoh lokal dan wacana moderat mereka. Meskipun demikian, kurangnya struktur nasional yang solid membatasi dampak mereka. Partai-partai yang baru didirikan sangat bergantung pada dukungan langsung dari otoritas pendudukan yang campur tangan secara diam-diam untuk mencegah komunis mendominasi zona-zona kunci. Pengaruh tidak langsung ini menimbulkan ketegangan internal karena perwira Amerika sendiri memperdebatkan tingkat partisipasi yang seharusnya mereka miliki dalam proses politik Jerman. Sejalan dengan kebangkitan politik, strategi budaya diluncurkan untuk tujuan pendidikan ulang. Otoritas sekutu menganggap bahwa sangat penting untuk mengubah mentalitas kolektif untuk menghindari kebangkitan totalitarianisme. Untuk tujuan itu, program kontrol pers, pengawasan sekolah, dan regulasi konten artistik dirancang. Sirkulasi buku dengan ideologi sosialis nasional dilarang dan filter ditetapkan untuk menyetujui publikasi baru. Penerbit harus menyerahkan manuskrip mereka ke proses peninjauan ideologis sebelum mendapatkan izin untuk mencetak. Radio adalah salah satu instrumen yang paling diawasi. Di zona Amerika, Dewan Pengawas dipasang yang mengontrol konten yang ditransmisikan, hanya program dengan nilai-nilai demokratis yang diizinkan dan siaran pendidikan diprioritaskan. Di beberapa wilayah, produksi laporan tentang kejahatan rezim sebelumnya didorong, dengan tujuan untuk menunjukkan tanggung jawab kolektif. Kisah-kisah ini disebarluaskan pada jam-jam utama dan sering disertai dengan kesaksian nyata, gambar kamp konsentrasi, atau angka yang didokumentasikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesadaran sejarah, meskipun dalam beberapa kasus mereka menyebabkan penolakan atau apatis. Di sekolah-sekolah, rencana itu bahkan lebih ambisius. Konten kurikulum dibersihkan dan guru-guru baru dibentuk di bawah kondisi yang ketat. Mereka yang telah menjadi anggota partai Nazi dikeluarkan, kecuali mereka menunjukkan telah bertindak karena kewajiban dan tanpa semangat ideologis. Manual sementara disusun yang menghilangkan semua referensi ke militerisme, pangermanisme, dan kepemimpinan otoriter. Sebagai gantinya, diperkenalkan gagasan dasar tentang kewarganegaraan, pluralisme, dan hidup berdampingan. Kursus sejarah dirumuskan kembali untuk memasukkan kesalahan masa lalu baru-baru ini, meskipun tugas ini menghadapi perlawanan dari siswa dan orang tua. Universitas juga diintervensi. Dekan sementara ditunjuk, seringkali orang asing yang mengawasi penerimaan dan staf pengajar.
pengunduran diri para profesor yang terlibat dengan rezim sebelumnya dituntut, dan kembalinya akademisi yang diasingkan didorong. Beberapa kembali dari Swiss, Prancis, atau Amerika Serikat, tetapi yang lain menolak, dengan alasan bahwa Jerman belum menawarkan jaminan minimum. Pusat studi terpaksa membuka pintu mereka di bawah pengawasan ketat, dengan kursus terbatas dan anggaran minimal. Pada tingkat agama, pihak berwenang mencari aliansi taktis dengan gereja-gereja. Baik Katolik maupun Protestan dipandang sebagai sekutu potensial untuk mempromosikan nilai-nilai demokratis. Publikasi buletin paroki diizinkan, asalkan mereka menghindari wacana politik atau klaim nasionalis. Di beberapa keuskupan, organisasi kelompok pemuda diizinkan untuk tujuan pendidikan, meskipun ini dipantau oleh agen intelijen. Kolaborasi antaragama didorong, terutama di daerah di mana polarisasi agama telah menjadi sumber konflik di masa lalu. Di bidang seni, situasinya kontradiktif. Di satu sisi, karya yang terkait dengan sosialis nasional atau peninggian militer dilarang. Di sisi lain, penciptaan ekspresi budaya baru yang mencerminkan kebebasan dan pluralisme didorong. Beberapa teater dibuka kembali di bawah arahan sekutu dan festival terkontrol diorganisir untuk menunjukkan kelahiran kembali budaya Jerman. Namun, sensor tetap ada dan banyak seniman memilih untuk menahan diri. Galeri membatasi pameran mereka pada topik yang tidak berbahaya dan penulis menghindari semua konten yang kontroversial. Di media cetak, publikasi baru muncul dengan lisensi sekutu. Prioritas diberikan pada munculnya surat kabar regional di tangan jurnalis yang tidak memiliki latar belakang Nazi. Surat kabar ini harus mengadopsi garis editorial netral tanpa kecenderungan partisan. Catatan opini ditinjau sebelum dipublikasikan dan direktur menjaga kontak permanen dengan perwira Amerika. Beberapa publikasi ini berhasil mengkonsolidasikan diri sebagai ruang debat moderat, meskipun yang lain menghilang karena kurangnya dana atau minat publik. Secara keseluruhan, pendidikan ulang budaya dikandung sebagai proses yang integral, tetapi dampak nyatanya tidak merata. Sementara di kota-kota besar terlihat perubahan yang terlihat, di daerah pedesaan keterikatan pada nilai-nilai konservatif tetap ada. Banyak penduduk melihat reformasi sebagai pemaksaan eksternal dan bukan sebagai transformasi yang tulus. Meskipun pengerahan kelembagaan hasilnya sulit diukur. Mayoritas laporan yang dikirim ke Washington berbicara tentang kemajuan lambat dan perlawanan pasif daripada antusiasme warga. Bagi otoritas Amerika bagaimanapun, yang penting adalah meletakkan dasar. Itu adalah tentang memasang struktur moral baru, bahkan jika itu tidak segera diterima. Prioritasnya adalah untuk menghindari kembalinya bentuk otoriter, dan untuk itu perlu menciptakan institusi, media, dan ruang di mana demokrasi dipromosikan, meskipun pada awalnya secara artifisial. Taruhannya adalah jangka panjang, membangun masyarakat terbuka dari atas, bahkan dengan mengorbankan penolakan atau kemunduran sementara. Dengan langkah-langkah ini, siklus pertama rekonstruksi budaya dan politik Jerman ditutup. Pendudukan bergerak menuju fase baru, di mana intervensi langsung pemerintah militer akan memberi jalan kepada bentuk-bentuk pengaruh yang lebih halus, tetapi tujuannya tetap utuh, mencegah masa lalu kembali dan memastikan bahwa masa depan ditandai oleh pluralisme, moderasi, dan kontrol kelembagaan.